Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Hadirin pemirsa dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kulemat dengan judul istiqamah. Nah, satu kata yang mungkin sering terdengarkan, ya, sudah merupakan satu istilah yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu istiqamah. Apa itu istiqamah? Ya tentu kita banyak telah mengetahui adalah bagaimana kita tetap pada pendirian. Istiqamah meniti jalan yang lurus, keteguhan dalam pendirian. Namun yang menjadi satu hal yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan istiqomah itu dalam hidup kita. Istiqomah adalah satu kata namun memiliki makna yang luar biasa. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambal, beliau mengatakan istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, tidak bengkok ke kiri maupun ke kanan. Dan di dalamnya termasuk adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini berarti sudah telah jelas makna istiqamah sangat universal. Yang menyangkut agama ini ada pada istiqamah. Namun bagaimana kita bisa menjalankan, bagaimana kita bisa menerapkan dalam hidup, inilah yang menjadi satu problem, satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Al-Fussilat ayat 30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kita Allah, kemudian mereka istiqamah. Subhanallah. Jadi cuma bukan sebatas perkataan kita yang mengatakan saya telah beriman, tetapi tahapan yang paling penting dalam ucapan yang telah kita tuturkan, telah kita ikrarkan adalah istiqamah. Membutuhkan tabat, keteguhan di dalam hidup ini. Perlu ketetapan dalam menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang telah kita sebutkan dengan berikraran Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sini perlu, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang bertanya dan meminta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qulni fi qawfil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan. Ya Rasulullah, berikan saya perkataan, nasihat yang dengannya aku tidak akan bertanya lagi selain engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat tersebut, qul amantu billah thumma istaqim. Subhanallah. Nasihat, wasiat yang singkat tetapi memiliki makna kandungan yang mendalam. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dengan subhanallah. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, marilah kita wujudkan bagaimana untuk bisa mewujudkan istiqamah. Maka di antara para ulama kita memberikan tips, kiat-kiat bagaimana untuk bisa mewujudkan istiqamah itu. Yang pertama adalah sikap mu'ahadah,
menepati janji. Harus kita benar-benar melaksanakan apa yang telah kita sebutkan. Amanah. Apa yang telah kita ikrarkan, apa yang kita telah sebutkan. Kalau kita benar-benar mengatakan Tuhan kita Allah, tepati janji itu dengan ibadah kepadanya, dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Disebut muahadah. Bukan sekedar hanya pelafasan. Kita katakan lama, kita tidak pernah membuktikan tersebut. Ini bukan daripada orang yang di antara bisa mewujudkan perkara istiqamah dalam hidup. Maka di antara hal yang perlu kita wujudkan adalah sikap muahadah. Perlu menjalankan, menepati apa yang telah kita ikrarkan dalam hal yang mungkin yang kecil maupun besar, yang sedikit maupun banyak, tetap kita tepati dan kita jalani apa yang kita. Kemudian yang berikutnya, agar kiat-kiat mendatangkan istiqamah dalam kehidupan kita adalah hadirkan rasa muraqabah dalam hidup kita. Senantiasa merasa bahwa Allah mengawasi, Allah melihat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat. Dan ini akan melahirkan dua hal, yaitu rasa takut dan juga rasa khusyuk. Subhanallah, karena kita tahu ibadah yang kita lakukan Allah selalu menatap, Allah selalu melihat, Allah selalu menyaksikan. Emang itu melakukan kebaikan, maka kita yakin kita berdiri misalnya sholat dengan rasa khusyuk, Allah menatap kita, Allah melihat gerakan-gerakan kita. Begitupun kalau kita mencoba melakukan dosa, kita tahu bahwa ketika saya lakukan ini Allah melihat. Apakah kita tidak merasa malu di mana sesuatu yang Allah larang kita berada di tengah. Namun kita tidak merasa malu ketika Allah memerintahkan kita tidak ada padanya. Dua hal ini, kalau bukan kita menghadirkan sikap muraqabah dalam diri kita, maka hilanglah istiqamah kita. Kita melakukan seenaknya, sesukanya. Maka perlu hadirkan rasa muraqabah dalam diri kita, sehingga kita punya rasa keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu menyaksikan kita. Kemudian hadirin dimanapun berada, bahwa di antara dua kiat-kiat untuk agar kita selalu merasa diri istiqamah dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, adalah kita hadirkan sikap daripada muhasabah. Dan muhasabah mengintrospeksi, selalu mengoreksi apa sejauh mana apa yang telah saya persembahkan, apa yang telah saya perbuat dari amalan perbuatan. Jika itu baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan tetap konsisten. Dan perlu menambah dan menambah. Terus meningkatkan kebaikan-kebaikan itu. Dengan introspeksi ini kita akan mengukur sejauh mana amalan yang telah kita persembahkan. Begitupun sebaliknya, jika banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka sudah pastinya kita menengok akan setiap kekurangan itu. Kita memperbaikinya agar menjadi baik, menguranginya agar tidak terlalu buruk, untuk kita bisa mendapatkan namanya istiqamah dalam kehidupan kita ini. Kemudian hadirin dimanapun berada, di antara kiat atau hal yang bisa menghadirkan istiqamah, di antara kita hadirkan sikap mu'adab, yang bagaimana kita bisa menjadikan satu cara, yaitu dengan sanksi atau hukuman pada diri kita. Jika kita meninggalkan ibadah wajib, apa yang harus kita berikan? Misalnya mungkin kita gantikan dengan berimpak, dengan nominal, dengan uang yang kita miliki sebagai ganti atas kesalahan. Ataupun demikian kita terlambat, misalnya ibadah, terlambat dalam sholat berjamaah, apa yang kita harus gantikan dengan sholat sunnah. Itu yang dilakukan para sahabat. Misalnya Umar bin Khattab, beliau sewaktu-waktu terlalaikan dari sholat asar karena kesibukan beliau dengan mengurusi kebunnya, sehingga dengan sebagai gantinya, sebagai bentuk mu'adabah terhadap diri beliau, kemudian mengsedekahkan kebun, ladang yang beliau miliki kepada orang lain. Begitupun dengan para sahabat, ketika mereka lalai, kemudian mereka gantikan dengan amal-amal itu. Para salaf demikian, ketika mereka terlambat dalam sholat berjamaah, mereka ganti dengan ratusan sholat sunnah sebagai satu hukuman. Begitu juga demikian ketika niat kita atau terjatuh dalam dosa, maka kita bagaimana menjadikan sebagai ta'dib,
atau berikan sanksi apa yang harus kita lakukan. Di antara para salaf ketika muncul syahwatnya untuk berkeinginan untuk bermaksiat, mereka meletakkan tangannya di api agar awak mereka merasakan sakit sebagai taknik, dan mereka mengatakan ini baru api dunia, bagaimana di api akhirat, sungguh engkau tidak sanggup, sebagai satu nasihat agar dia tidak mau melakukan kesalahan, untuk tidak terjauhkan daripada maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin pemirsa dimanapun berada, mungkin dengan beberapa tips ini bisa kiat-kiat ini akan menjadikan kita berusaha untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seorang hamba yang mau dan terus dan selalu konsisten, selalu menjadikan diri istiqamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 99, Allah kata, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datangnya yakin, kematian. Ini sebenarnya satu kabar Allah yang katakan bahwa perlu ada istiqamah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, hidup dalam beramal, dan selalu sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadana wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.